Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih ada satu presenter lagi untuk hari ini. Silakan teman-teman simak dengan baik ya. Langsung saja Bu Mala panggilkan, ini dia presenter yang keempat kita, Naufal dan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rizko M, Mr. Andri and Miss Hani as examiners, the Honorable Mr. Hidayat as advisor, the Honorable Naufal's parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Kaila Askia Azahra. I am your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmala together. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Naufal alias Kartawijaya with the title, The Role of Cockroach in Everyday Life. Please give your full attention to Naufal and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Naufal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The honorable examiners, advisor, teacher, my parents, and all of my friends. My name is Naufal alias Kartawijaya. Today I will present my research result with the title, The Role of Cockroaches in Everyday Life. Based on my experience and that of my family at home, the presence of cockroaches is always a problem. For example, when I see cockroaches, I am shocked and disgusted. Then I scream for my parents. Then my parents start screaming too. This is disturbing because I don't know what to do if a cockroach is present. Objective: understand the role of cockroach in everyday life. Overcome the fear when seeing cockroaches. Methodology: place and time research. This research was conducted at home with the help of parents. Implementation of research in semester 1 in October 2025. Methodology research. The research method is used was descriptive qualitative. Qualitative descriptive method is a research that aims to understand something based on qualitative data. Result. According to research, cockroaches act as decomposers because they consume dead organic matter such as animals, plant, food scraps, and animal waste, which help the reduce waste and return nutrients to the soil. This process is important for maintaining ecosystem balance and softly fertilizing, although cockroaches can also act as disease vector in human environment. Conclusion. Cockroaches play a vital role in everyday life. As a high-protein food source, they are crucial in the food chain, serving as food source for various other animal species. Cockroaches are among the animals that rely on them for food, including birds, lizards, rats, and various carnivorous insects. After learning more about the role of cockroaches, I gained better understanding, and this somewhat gained my fear of seeing them. Suggestion: cockroaches can be given to wild animals or pets, or can be used as fertilizers because they contain high levels of nitrogen, which is good for plant growth. Thank you. That's all. Thank you. Good job, Naufal. Let's have a big applause to Naufal. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jinakin kecoa kayak gimana? Apa? Jinakin kecoa. Enggak tahu. Oke, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif dari kecoa apa? Bisa menular penyakit dan apa ya? Ya bikin takut sih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu ada gak sih manfaat kecoa? Ada. Apa? Jadi makanan hewan, pupuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa milih tema tentang presentasi ini? Penasaran aja sih. Karena ya kotor, mungkin ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tingkah laku kecoa sehari-hari apa? Iya. Jalan-jalan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu memang pernah ketemu kecoanya pertama kali di mana? Atau sering ketemu kecoanya di mana? Di kamar mandi. Terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecoa ada dampak positifnya nggak? Ada aja. Apa tuh? Apa ya? Bisa ada jenis yang apa sih aku lupa namanya. Bisa ngambil serbuk bunga kalau gak salah terus sebar-sebarin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. rumah kamu sendiri banyak kecoa atau enggak? Banyak. Banyak. Oke, terima kasih. Oh, udah. Time for examiners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kecoa punya sayap tapi dia terbangnya jarang? Nggak tahu deh. Lupa. Belum cari tahu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah nggak kecoanya langsung ke wajah kamu? Jalan-jalan di wajah kamu? Pernahnya jatuh ke kepala. Aduh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat kecoa yang paling kamu sering gunain apa? Dijadiin makanan hewan. Oke, terima kasih. Time for examiners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat ya sudah menyelesaikan penelitiannya. Pastinya ternyata penelitian kamu itu banyak banget tuh yang tertarik tuh sama kecoa tuh. Yang nanya banyak banget. Sampai Pak Andri kehabisan pertanyaan. Pak Andri baru tahu loh kalau kecoa yang di rumah kita itu ternyata ada kecoa Amerika ya Pak? Iya. Amerika atau Jerman? Setelah baca
penelitiannya Noval nih, kecoa yang di rumah kita tuh yang di rumah kalian ya, bukan rumah saya, rumah itu ternyata kecoa Amerika ya Pak? Iya. Kecoa Amerika bukan kecoa Indonesia loh. Nyasar ya. Iya. Nah biasanya kalau misalkan yang buat makanan hewan itu kecoa apa Pak? Dubia. Ya kecoa dubia yang dimanfaatkan biasa untuk mancing, untuk lain-lain karena proteinnya tinggi ya Pak. Nah Pak, kamu jijik ya sama kecoa ya, makanya ngelakuin penelitian ini ya? Iya. Iya, tapi dengan penelitian ini jadi jijik juga ya Pak? Enggak terlalu. Oh enggak ya? Iya. Nah yang tadi nih, kalau Pak Andri ambil apa? Ambil ibrohnya dari penelitian Noval ini yang tadi Pak Noval bilang nih, bahwa makhluk itu enggak selamanya jelek, pasti ada manfaatnya gitu. Ya. Jadi enggak semuanya makhluk itu kelihatannya kita jijik tapi tidak bermanfaat karena Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Terima kasih Noval, keren penelitiannya. Dari Pak Andri itu aja, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat untuk Noval karena telah menyelesaikan penelitiannya dengan cukup baik. Ya, mungkin ini luar biasa ya, dari hal-hal yang benar-benar di sekitar kita gitu kan, dari kecoa bisa jadi penelitian gitu, dari tema penelitiannya Noval. Nah, Bu Ani mau tanya dong, kalau misalkan kecoa tuh kenapa ya kok bisa tiba-tiba muncul gitu? Noval tahu gak? Karena mungkin tempatnya kotor. Tempatnya kotor, berarti dia adanya di tempat-tempat yang kotor? Iya, kotor dan lembab. Oke, terus ada gak sih berarti tips untuk rumahnya biar gak ada kecoa? Dibersihin rumahnya. Dibersihin rumahnya. Kalau di rumah Noval gimana? Masih ada kecoa atau sekarang ini masih ada kecoa atau? Jarang sih. Oh udah sekarang. jarang. Iya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Kalau jenis-jenis kecoa itu ada apa aja sih? Sebenarnya ada 4.500. Cuma aku cuma tahu 5. Dubia, Amerika, Jerman, Australia, garis coklat. Oke, itu semuanya ada di Indonesia atau? Kayaknya Australia nggak ada di Indonesia. Oh, yang Australia enggak, berarti sisanya ada di Indonesia? Kayaknya ada. Kalau yang biasa kamu temuin, kamu tahu nggak itu ternyata jenisnya jenis apa? Amerika sih. Amerika? Iya. Oke deh. Ya, mungkin itu cukup dari Bu Hani, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Pak Edat ucapkan selamat atas Noval sudah menyelesaikan penelitian dan presentasinya. Dan begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda Noval, begitu pula para fasil SD 6, para penguji dan teman-teman semua tentunya yang sudah membimbing, menyemangati Noval sampai pada Noval presentasi ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan qadarullah ketika penelitian itu saya 3 minggu itu tidak masuk karena qadarullah lagi Allah kasih nikmat sakit dan tentunya kepikiran ya ini bagaimana nih Noval, bagaimana nih Hanis nih anak bimbingan saya. Ya akhirnya mohon aja sama Allah mudah-mudahan Allah bimbing dan alhamdulillah ya Noval ya sampai pada hari ini dalam keadaan baik insya Allah ya. Dan ketika itu juga Noval datang dalam keadaan membawa judul berkaitan dengan kecoa ini, peran kecoa dalam kehidupan sehari-hari. Agak kaget awalnya, tapi saya berpikir ini adalah judul penelitian yang unik
yang mana dengan keunikannya mudah-mudahan orang itu nggak menganggap ternyata yang tadi Pak Andri bilang kecoa itu yang banyak orang memandang itu hina ya kan. Banyak orang jijik sama kecoa itu tapi ternyata setiap yang Allah ciptakan itu punya manfaat. Dan Naufal ini sebagai wasilah jembatan untuk kita semua, untuk membuka sudut pandang kita semua akan ciptaan Allah. Bahwa setiap ciptaan Allah itu pasti memiliki manfaat. Dan mudah-mudahan dengan penelitian yang Naufal teliti ini, kita semuanya bisa merubah sudut cara berpandang kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja dari Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Naufal's parent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya pertama kali sih saya pengen ucapkan kepada Fasil kelas yang Naufal dari awal masuk ya 3 tahun lalu sampai sekarang. Lalu khususnya Pak Andri, Bu Hani sama Pak Hidayat di mana waktu pembuatan laporan ini ya banyak cobaannya lah. Tapi alhamdulillah kita sampai di sini dan ya presentasinya saya bisa menilai ya bagus untuk SD 6 ya. Juga terima kasih kepada teman-teman Naufal yang membimbing dan mengayomi ya Naufal selama di SAI. Dari saya cukup, dari isi saya sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari ini kami akhirnya bisa melihat langsung Naufal presentasiin penelitiannya. Terima kasih banyak buat Naufal karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan penelitiannya dengan judul dari dia sendiri gitu. Ini cerita sedikit ya Pak, Bu, waktu mau penelitian ini gitu. Karena di awalnya yang saya tahu tadinya bukan kecoa gitu, tapi dinosaurus kenapa punah duluan. Yang saya tahu waktu itu pertama gitu kan. Terus tiba-tiba kalau nggak salah dia bilang di sekolah sama Pak Udin disuruh cari masalah lagi gitu. Nah saya baru tahu itu ketika udah di bab 1, dia udah buat bab 1 di latar belakang ya, saya baca kaget gitu kan. Loh kok latar belakangnya karena kamu kalau tiap lihat kecoa teriak terus panggil orang tua teriak gitu. Ini orang tuanya udah pasti saya ya gitu kan. Waduh gitu pas lagi baca ini kayak maluin gitu ya. Cuman ya udah deh, emang faktanya si kecoa ini emang masalah banget gitu ya. Masalah banget buat saya pribadi gitu, tiap lihat kecoa nggak bisa tenang gitu. Nggak bisa tenang. Ini kayak lihat slide-nya aja padahal kartun saya tuh udah aduh dia yang nenangin gak apa-apa sih Mi, itu kan kartun doang gitu. Jadi cobaannya emang luar biasa banget sih presentasi ini. Terus untuk waktu itu ya udah deh support gitu kan ya udah deh disupport karena ini emang saya juga waktu dari awal tahu bahwa di SAI ini nanti di kelas 6 ada penelitian, saya udah tanamkan diri saya untuk menahan diri dan menahan diri bahwa nanti sepenuhnya saya akan serahkan ke anaknya dari dia mau meneliti apa gitu. Saya nggak mau terlalu ikut campur gitu ya, biar dia bisa bertanggung jawab, biar dia bisa menyelesaikan semuanya karena itu adalah pilihannya dia gitu. Terus apa lagi ya? Manfaat dia meneliti ini yang saya lihat, Nova jadi udah nggak takut kecoa gitu.
Jadi kayak biasa aja, dia bahkan pernah cerita, dia waktu itu mau ngambil tas katanya, terus ada kecoa nempel di tangannya, kata dia biasa aja gitu, dia singkirkan gitu. Oh jadi manfaatnya langsung gitu ya, dirasakan oleh novelnya gitu. Ya gitu sih dari penelitiannya. Terus terima kasih banyak buat Kayla yang hari ini sudah bertugas jadi MC, keren. Buat Fasil SD 6, makasih bimbingannya. Pak Hidayat terima kasih banyak. Mungkin selama bimbingan Noval banyak sekali abai sama tugas-tugasnya gitu. Buat Bu Hani makasih hari ini sudah jadi penguji. Buat Pak Andri juga. Ini sebenarnya aku juga agak dejavu sih, berdua duduk ini depannya Pak Andri. Jadi inget waktu wawancara mau masuk SAI, Pak Andri yang nerima kami gitu. Buat teman-teman Noval semuanya, anak-anakku SD 6 Savana, makasih banyak atas supportnya buat Noval. Terus buat bunda-bunda yang hari ini bertugas jadi piket, terima kasih sudah membantu. Sehingga kegiatan seminar hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli plus untuk Noval dan Kayla. Alhamdulillah. Gimana penampilannya Noval teman-teman? Bagus, tentang apa tadi? Kecoa. Jadi teman-teman takut gak sama kecoa? Oke. Alhamdulillah untuk presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Bu Mala ucapkan terima kasih kepada para penguji, pembimbing, tim English dan juga orang tua. Sampai jumpa di seminar esok hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.